Halo anak-anak, saat ini kita akan masuk ke topik kita yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis pajak dan perhitungan pajak penghasilan. Jenis-jenis pajak. Ada 3 jenis pajak. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dikelompokkan dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, PPh atau pajak penghasilan, kemudian pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak itu harus dibayarkan oleh orang ataupun badan yang bersangkutan. Jadi, tidak boleh diwakilkan. Kemudian, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penjualan barang mewah, kemudian bea materai. Itu adalah pajak yang tidak langsung. Meskipun kamu yang menggunakannya, orang lain dapat membayarkannya. Contoh salah satunya adalah pajak pertambahan nilai. Ketika kamu pergi ke rumah makan, kamu pasti akan membayarkan biaya makan kamu, namun itu bisa dibayarkan oleh orang tua kamu beserta pajak pertambahan nilainya. Maka itulah yang disebut dengan pajak tidak langsung. Jenis pajak yang kedua yaitu pajak berdasarkan pihak yang menggugat. Berdasarkan pihak yang menggugat, pajak dikelompokkan menjadi pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Contoh pajaknya yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atau PPN yang hurufnya kecil ya, dan juga bea materai. Kemudian pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Pajak daerah diatur dalam suatu peraturan yang disebut Peraturan Daerah atau Perda. Pelaksanaan pemungutannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contohnya, iuran kebersihan, retribusi masuk terminal, pajak reklame. Tahu nggak apa itu pajak reklame? Itu yang spanduk yang biasa dipajang di jalan-jalan itu yang besar. Nah, itu tetap ada pajaknya. Kemudian ada juga retribusi parkir dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, pajak berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Maksudnya, penentuan besarnya pajak atau jumlah pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajaknya. Contohnya, pajak penghasilan. Semakin tinggi penghasilannya, maka persentase dia untuk membayar pajak atau biaya pajak yang akan dibayarkan akan semakin tinggi pula. Atau sebaliknya, semakin rendah penghasilannya, maka rendah juga ia membayar pajak. Kemudian, pajak objektif. Pajak objektif merupakan pajak berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan barang mewah, dan masih banyak lainnya. Saat ini kita masuk kepada pajak yang menjadi tanggungan keluarga. Salah satunya adalah
pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan tarif pajak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP merupakan penghasilan bersih setelah dikurangi jumlah penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau disingkat menjadi PTKP adalah batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP per tahun menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang pertama 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. Yang ketiga 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan semenda. Sedara misalnya ibu, ayah, atau anak kandung. Sementara semenda maksudnya mertua atau anak tiri, atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya oleh wajib pajak. Nah, tambahan untuk setiap anggota ini paling banyak 3 orang. Kalau lebih dari 3, tidak dihitung. Nah, ini merupakan rincian dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak menurut status wajib pajak. Jika dia berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan atau disingkat TK0, maka PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah. Jika dia berstatus tidak kawin dan memiliki satu tanggungan atau TK1, maka PTKP-nya sebesar 58.500.000 rupiah. Begitu seterusnya sampai TK3 atau tidak kawin memiliki 3 tanggungan, maka akan ditambah 4.500.000 untuk setiap penambahannya, maksimal 3 tanggungan. Kemudian jika dia berstatus kawin dan tidak memiliki tanggungan atau K0, maka besar PTKP-nya adalah 58.500.000 rupiah. Begitu seterusnya ditambah 4.500.000 sampai kepada dia berstatus kawin dan memiliki 3 atau lebih tanggungan atau K3, maka besar PTKP-nya sebesar 72 juta rupiah. Jadi kalau lebih dari 3 atau misalnya dia kawin dan memiliki tanggungan 4 atau 5, ya PTKP-nya tetap 72 juta rupiah. Yang ketiga, tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase pajak yang harus dibayar berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tarif penghasilan untuk wajib pajak pribadi atau PPh 21 dan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Namun, kita akan membahas hanya PPh 21 atau pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi. Tarif pajak yang ditetapkan atas PKP atau penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi yaitu berikut merupakan lapisan penghasilan kena pajak. Bagi penghasilan kena pajak sebesar 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Bagi penghasilan kena pajak atau PKP-nya 50 juta sampai 250 juta,
maka tarifnya 15%. Jika PKP-nya 250 juta sampai 500 juta, maka tarifnya 25%. Di atas 500 juta, maka tarifnya 30%. Perhatikan contoh soal berikut. Tuan Jody berstatus kawin dengan satu tanggungan. Beliau seorang manajer di sebuah perusahaan. Dari tempatnya bekerja, ia mendapatkan gaji 10 juta per bulan dan membayar biaya pensiun sebesar 1.200.000 per tahun. Berapakah PPh 21 yang harus dibayar Tuan Jody setiap bulannya? Mari kita jawab bersama. Yang pertama yang harus kita cari yaitu penghasilan per tahun sebelum kena pajak. Berarti 10 juta dikali 12 bulan, maka hasilnya adalah 120 juta. Kemudian biaya pensiun, yaitu sebesar 1.200.000, maka kurangkanlah. Kemudian didapatlah penghasilan neto setahun sebesar 118.880.000 rupiah. Kemudian PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Karena Tuan Jody berstatus kawin dengan satu tanggungan, maka wajib pajaknya berstatus K1. Ingat, jumlah K1 adalah sebesar 63 juta rupiah. Jadi PKP atau penghasilan kena pajaknya yaitu penghasilan neto setahun dikurang K1. Karena Tuan Jody berstatus kawin dengan satu tanggungan. Berarti 118.880.000 rupiah dikurang K1 sebesar 63 juta rupiah, maka didapatlah PKP-nya sebesar 55.880.000 rupiah. Karena PKP-nya lebih dari 50 juta rupiah, maka tarif pajak yang dikenakan oleh Tuan Jody yaitu 5% dan 15%. Mari kita hitung PPh terhutang Tuan Jody selama 1 tahun. Ingat, Tuan Jody PKP-nya 55.880.000 rupiah, maka lapisannya 5% dan 15%. Jadi perhitungannya 5% dikali 50 juta rupiah, hasilnya 2.500.000. Karena sudah dikurangi 50 juta dari PKP, berarti sisanya kan tinggal 5.880.000 rupiah. Jadi 15%-nya dikali 5.880.000 rupiah, maka hasilnya 882.000 rupiah. Jadi 5% ditambah 15% tadi hasilnya berarti 2.500.000 ditambah 882.000 rupiah, hasilnya 3.382.000 rupiah. Maka itulah PPh terhutang Tuan Jody selama 1 tahun. Namun karena yang ditanya PPh 21 Tuan Jody selama 1 bulan, maka kita tinggal bagi per bulan. Jadi 3.382.000 dibagi 12 bulan, maka didapatlah 281.833. Itulah PPh 21 yang harus dibayar Tuan Jody setiap bulannya. Jadi semakin tinggi pendapatan atau penghasilan seseorang, maka biasanya akan semakin tinggi juga pajaknya. Ingat ya, apabila PKP-nya kurang dari 50 juta per tahun, maka wajib pajak tidak dikenakan pajak. Itulah contoh soal pajak penghasilan orang pribadi.